Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau agar warga negara Indonesia tidak berpergian menyusul situasi di Timur Tengah yang semakin memanas setelah petinggi Hamas Ismail Haniyeh mengalami insiden. Pada kesempatan kali ini, Mimin tidak akan membahas hal yang sementara menjadi perbincangan dan riuh di media belakangan ini, melainkan hanya akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah serta profil dari ketiga negara Timur Tengah tersebut. Yuk, langsung saja, mari sama-sama kita simak infonya pada video kali ini. Iran yang sebelumnya dikenal sebagai Persia terletak di persimpangan Asia Tengah, Asia Selatan, dan negara-negara Arab di Timur Tengah. Iran adalah salah satu negara tertua di dunia dengan sejarah yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Memiliki jumlah populasi 83 juta jiwa, negara yang menggunakan bahasa resmi Farsi ini memiliki luas sekitar 1.648 km persegi. Pemerintahannya dikendalikan oleh seorang tokoh agama yang disebut pemimpin tertinggi, yang ditunjuk oleh sekelompok ulama Islam yang disebut Majelis Ahli. Seorang presiden yang dipilih oleh rakyat adalah orang kedua yang memegang komando. Pimpinan tertinggi Iran saat ini masih dipegang kokoh oleh Ayatollah Ali Khamenei yang menjabat sejak tahun 1989. Sementara itu, sepeninggalan Presiden Iran, Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan helikopter, 3 cabang pemerintahan Iran pun menggelar rapat luar biasa dan menetapkan wakil Presiden Iran Muhammad Mokbar untuk menjalankan tugas sebagai presiden sementara. Hampir semua penduduk negara yang beribukotakan Teheran ini menganut agama Islam. Iran memiliki sejarah panjang dalam bidang keilmuan yang telah menciptakan dan menuliskan teks-teks yang berpengaruh tentang filsafat dan kedokteran. Dan seorang matematikawan Iran lah yang menemukan aljabar. Iran memiliki beberapa cagar alam dan taman yang menjadi habitat satwa liar. Salah satunya yang disebut Taman Nasional Kafir. Terletak di wilayah utara hingga tengah dan dikenal sebagai Afrika Kecil karena tumbuhan dan hewannya menyerupai Afrika. Iran memiliki cadangan minyak yang besar, tetapi ekonominya terpukul keras oleh larangan perdagangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak sah digulingkan pada tahun 1979. Tuduhan bahwa Iran mendukung terorisme dan keyakinan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir telah menyebabkan isolasi lebih lanjut dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang terletak di pesisir Laut Mediterania ini terdiri dari sebidang wilayah yang sempit dan merupakan salah satu negara berdaulat terkecil di dunia. Beribukotakan Beirut, memiliki luas wilayah 10.452 km persegi, serta populasinya sekitar 5.200.000 juta jiwa. Dengan tingkat literasi yang tinggi dan budaya dagang tradisional, telah menjadi pusat perdagangan penting bagi Timur Tengah. Meskipun wilayahnya kecil, karena perbatasannya dengan Suriah dan Israel, serta susunan komunalnya yang unik dan kompleks. Muslim Syiah, Muslim Sunni, Kristen, dan Druze adalah sekelompok populasi utama di negara yang telah menjadi tempat perlindungan bagi kaum minoritas di wilayah tersebut selama berabad-abad. Pimpinan tertinggi di negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman ini dijabat oleh presiden. Namun, posisi tersebut saat ini masih kosong. Setelah Michel Aoun meninggalkan jabatan presiden pada tahun 2022, Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil alih kekuasaan presiden, karena kekuasaan tersebut akan didelegasikan kepada Dewan Menteri secara keseluruhan, sesuai dengan konstitusi yang tidak memperbolehkan adanya presiden sementara. Negara ini
merupakan negara Arab pertama yang mengizinkan radio dan TV swasta. Industri pariwisata memiliki sejarah yang penting bagi perekonomian lokal dan sampai hari ini tetap menjadi sumber utama pendapatannya. Menawarkan banyak destinasi wisata, antara lain reruntuhan Romawi kuno dengan kastil terpelihara dengan baik, gua kapur, gereja bersejarah, dan masjid, serta pantai yang indah terletak di Laut Mediterania, serta kehidupan malam tanpa henti dengan resort ski pegunungan. Sebuah negara di pesisir Laut Mediterania, Israel adalah satu-satunya negara di dunia dengan mayoritas penduduk Yahudi. Memiliki luas wilayah 22.000 km persegi dan populasi sekitar 9.300.000 jiwa, negara ini berada di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Suriah, Palestina, Yordania, dan Mesir. Negara ini telah terkunci dalam konflik dengan Palestina dan negara-negara tetangga Arab atas kepemilikan tanah yang dianggap suci oleh kebanyakan orang Yahudi, Kristen, dan Muslim sejak didirikan pada tahun 1948. Pembagian wilayah mandat Inggris atas Palestina dan pembentukan negara yang beribu kotakan Yerusalem ini pada tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua merupakan puncak gerakan Zionis yang bertujuan untuk mendapatkan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Israel telah berkembang dari negara agraris yang dijalankan berdasarkan prinsip kolektivis menjadi negara ekonomi berteknologi tinggi dalam 70 tahun terakhir. Hubungan dengan Palestina telah menjadi faktor utama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur telah hidup di bawah kependudukan Israel sejak 1967. Pemukiman yang dibangun oleh negara yang menggunakan bahasa Ibrani ini di tepi barat merupakan rumah bagi 500.000 orang dan dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya. Dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog, ternyata negara ini memiliki banyak situs bersejarah yang terdapat di sana. Salah satunya ialah benteng kuno di puncak Bukit Masada. Ini merupakan benteng batu kuno yang terletak tinggi di atas Laut Mati di dataran tinggi berbatu. Sekarang menjadi Taman Nasional Israel dan situs warisan dunia UNESCO. Kompleks seluas 840 hektar ini menyimpan reruntuhan yang terawat baik yang menjadi bukti bahwa sejarah kerajaan Israel kuno dan keberanian rakyatnya dalam menghadapi pengepungan Romawi.